Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triza Agustin, NIM 4201418026. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa harus ada uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi, di suatu penelitian itu pasti timbul permasalahan, dan dari permasalahan itu timbul suatu tujuan penelitian yang mengandung variabel-variabel penelitian. Dan untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibutuhkan data di mana merupakan gambaran variabel yang diteliti. Dan data itu harus benar-benar membawa pada kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan benar tidaknya data itu tergantung pada baik tidaknya instrumen pengumpul data atau pengukur objek dari suatu variabel penelitian. Dan untuk menentukan baik tidaknya suatu instrumen penelitian itu ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Jadi di sini harus ada uji validitas dan uji reliabilitas untuk menentukan apakah instrumen penelitian itu baik atau tidak. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai validitas. Di sini ada 3 definisi validitas menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Azwar, yang mengatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Yang kedua yaitu menurut Surya Brata, yang mengatakan bahwa validitas tes pada dasarnya menunjuk kepada derajat fungsi pengukur suatu tes atau derajat kecermatan ukur suatu tes. Yang ketiga yaitu menurut Sujana, yang mengatakan bahwa validitas itu berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Jadi di sini validitas itu mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Dan instrumen itu dikatakan valid jika dapat mengungkap data dari variabel secara tepat dan tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Dan validitas instrumen itu dapat dibuktikan oleh beberapa bukti, diantaranya secara konten atau secara isi, secara konstruk, dan secara kriteria. Yang pertama yaitu secara konten atau secara isi. Validitas konten atau validitas isi ini fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Contohnya yaitu menggunakan CVR dan CVI ataupun menggunakan koefisien V-Icon. Yang kedua yaitu menurut kriteria atau secara kriteria. Validitas kriteria ini fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Yang ketiga yaitu secara konstruk. Validitas konstruk ini fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Dan hasil dari uji instrumen dan kriterianya itu kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Di sini telah ada rumus korelasi untuk mencari koefisien korelasi hasil uji instrumen dengan uji kriterianya. Jadi rumusnya menggunakan ini yang tertera pada layar. Di sini RxY itu merupakan koefisien korelasi, N itu merupakan jumlah responden, XI itu merupakan skor setiap item pada instrumen, dan YI itu merupakan skor setiap item pada kriteria. Jadi nilai koefisien validitas itu berkisar antara 1 hingga -1, kebalik ya, -1 hingga +1, dan nilai koefisien +1 itu mengindikasikan bahwa individu pada uji instrumen maupun uji kriteria itu memiliki hasil yang relatif sama. Sedangkan jika koefisien validitas bernilai 0 itu mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan antara instrumen dengan kriterianya. Dan semakin tinggi nilai koefisien validitas suatu instrumen, maka semakin baik instrumen tersebut. Jadi jika nilai koefisien validitas itu bernilai -1, maka dikatakan bahwa instrumen itu buruk. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai reliabilitas. Di sini juga terdapat beberapa definisi reliabilitas menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nur tahun 1987 yang menyatakan bahwa reliabilitas itu ukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama ataupun tes yang ekivalen.
Yang kedua yaitu menurut Azwar yang menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Yang ketiga yaitu menurut Arifin, yang menyatakan bahwa reliabilitas merupakan suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu ataupun kesempatan yang berbeda. Jadi di sini reliabilitas itu mempermasalahkan sejauh mana sih suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajekannya, seperti itu. Dan reliabilitas instrumen itu dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas itu dapat digunakan. Yang pertama menggunakan test retest, yang kedua menggunakan internal konsistensi, yang ketiga menggunakan ekuivalen. Yang pertama kita akan membahas mengenai test retest. Jadi reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dan selanjutnya. Dan instrumen itu dikatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Dan korelasi antara hasil pertama dan selanjutnya itu diuji menggunakan korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasinya. Dan rumus korelasi product moment dapat dilihat pada layar, di mana RXY itu koefisien korelasi, N itu merupakan jumlah responden, XI itu skor setiap item pada percobaan pertama, dan YI itu skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Signifikan koefisien korelasi itu dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu membandingkan koefisien korelasi menggunakan tabel R product moment. Yang kedua yaitu dengan uji T. Selanjutnya yaitu mengenai ekivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekivalen atau sama gitu. Dan percobaan ini dilakukan satu kali pada responden yang sama. Selanjutnya yaitu internal konsistensi, yaitu dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, dan pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half oleh dari Spearman Brown, kemudian KR20, KR21 atau dengan teknik alpha Crown Bench. Dan hasil pengujian ini kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Gitu. Baik, demikian penjelasan saya mengenai validitas dan reliabilitas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. See you.